warahmatullahi wabarakatuh. Tabib, perkenalkan, nama saya Prebiana Francisca, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Metro akan melakukan PPL siklus 2 dengan materi Kerajaan Hindu-Buddha. Selamat menyaksikan. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dega, Deni, Dimas, Dina, Zaki, Nazwa. Mulai pembelajaran kemarin sudah ada peringatan untuk potong rambut. Kemarin siapa-siapa? Ronald, yang ingat ya. Dega, siapa lagi? Romi. Sudah cukup semua ya. Romi, ingat HP-nya masih dalam saksi ya. Yel profil pelajar Pancasila siap. Siap. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tetap B5. Proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Yes, yes, Allahu Akbar. Ya, bukan sambung aksen. Jadi kalau ibu bilang tidak, yang aksennya tidak, April langsung sebutkan yang lain. Setuju? Apa, Deni? Lagi ya, lagi ya. 12. 3. Ya ini yang panggil namanya sambil berdiri ya, biar agak bergerak sedikit. Asri, Aprilia, konsentrasinya udah kembali lagi ya kan? Tadi udah ingat nomor nama-namanya, rupanya kalau nomor absen lupa semua ya. Nomor absen sendiri aja lupa, ternyata pakai nama. Tapi alhamdulillah sudah konsentrasinya sudah kembali lagi, espritinya sudah. Ibu tanya, pertemuan sebelumnya kita sudah mulai ya minggu kemarin. Ada yang masih ingat nggak apa yang kita lakukan pada pertemuan sebelumnya? Memberikan pemahaman bermakna dan pertanyaan tematik mengenai bumi skala berhak, memberikan gambar tempat reaksi puncak dan kaitannya dengan kerajaan Hindu-Buddha di Washington. Tentang pertanyaan pemantik ya. Kemarin ada gambar rekreasi bumi skala atau puncak. Ada lagi? Ibu memberikan pertanyaan dasar mengenai bagaimana cara mengetahui keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik kerajaan Hindu-Buddha. Mengetahui kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Jadi minggu kemarin kita sudah mengerjakan LKPD ya. Minggu kemarin juga kita sudah melakukan tenggat waktu pengumpulan proyek dan kriteria pengumpulan proyek. Jadi hari ini kita akan mulai mengerjakan
Kalian mau buatnya bentuknya seperti apa, itu serahkan ke kalian. Kembali dulu kita ke kelompok masing-masing. Kelompok satu di mana? Kelompok sudah kelompok semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan sintak dari PJBL, ya kan? Jadi hari ini kita mulai membuat produknya, dan hari ini juga produknya harus selesai. Nah, apa sih gunanya pembuatan materi tugas sejarah dalam bentuk video, PPT atau poster? Untuk melatih kalian menghadapi dunia nyata. Kenapa dunia nyata? Karena sekarang dunia yang kita hadapi sekarang semuanya berbasis IT. Ya, semua apapun yang kita lakukan itu pasti berhubungan dengan teknologi. Jadi secara tidak langsung ini melatih kalian untuk kedepannya sudah terbiasa dengan teknologi. Paham ya? Kalau sudah paham, silakan mulai pengerjaan proyeknya, ya kan? Ibu beri waktu 30 menit. Setelah itu kita presentasi per kelompok. Yang sisanya kan sudah pembagian ini dibuka kapan? Mulai buka, mulai pengerjaan. Kalau ada yang kurang paham, yang kayak ada masalah Nggak ada nama kitanya ya? Nggak ada namanya. Diedit lagi. Nulis nama tambahin aja. Teori yang Raden Sriwijaya itu siapa? ya aja yang mengalami masa ke masa. jadi nanti di kampanye tidak usah banyak-banyak ya. Tulis poin-poin intinya saja, dan gimana caranya supaya temannya nanti yang mau melihat videonya nggak bosan. Ya, itu Raden Sriwijaya, Bu. Nanti satu kelompok maju semua ke depan. Kalau mau berapa yang dia ambil poin-poin intinya aja. Jadi siapkan 3 orang yang bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan gurunya, 1 orang moderator, 3 orang untuk membahas materi. Berarti pembahasnya 3 orang. Yang menjawabnya nanti 3 orang, yang mempresentasikan materinya 3 orang. Tapi kalau nanti kalau misalnya temennya kurang masih untuk menjawabnya masih kurang, boleh kita bantu ya. Pasti siap moderator. Belajar ngomong. Ya Bu, siap. Nanti si tambah batunya gitu. Ayo siapa moderator? Raja-raja kemasan tadi udah. Berarti pertama itu Raja Kemasan dulu. Iya, raja dulu ya. Pendiri dulu lah. Misalnya siap jawab pertanyaan ya. Terus kalau misalnya teman nggak bisa bantuin, pokoknya gimana caranya dapet ini Raja, Pendirinya adalah Raja Kahiyang,
yang kedua Sri Jayanasa. Raja yang mengalami masa keemasan. Raja Balakradewa. budayanya misalnya gitu dibagi gimana caranya pokoknya di depan nanti bagian ngomong semua kita ngelatih mental kita ngelatih berbicara oke jadi 3 orang siap untuk menjawab pertanyaan siapa yang siap kelompok ini siapa yang siap menjawab pertanyaan yang menguasai materi sisanya moderator jadi sisanya lagi untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mohon perhatiannya sebentar. Di sini kami berdiri di sini bukan karena tidak dikasih kursi, melainkan ingin memastikan hasil dari ingin menampilkan presentasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri sebagai moderator, Cindy Anissa Susanto, Dan saya Zaki Sohanan sebagai pemateri. dan saya Suci Lestari, dan saya Sylvia Aika, dan saya Nazwa Asidia. Dan saya Andra Ramadan. Saya Robi Gunawan. Baiklah teman-teman, diharapkan perhatiannya sebentar ya. Kepada Zaki, dipersilakan. Baiklah teman-teman, saya akan mengulas kembali materi yang sudah ditampilkan mengenai Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini ialah kerajaan Hindu-Buddha pertama dan tertua di Indonesia. Berdiri sekitar abad ke-4 pada tahun 400 Masehi. Kerajaan ini terletak di daerah tepi sungai Mahakam, Muara Kaman, Kalimantan Timur. Raja pertama dari Kerajaan Kutai ialah Raja Purworejo. Raja Wawarman merupakan raja kedua Kerajaan Kutai. Dan raja terakhir ialah anak dari Raja Wawarman dan cucu dari Raja Purworejo. Kehidupan dari Kerajaan Kutai ini teman-teman cukup makmur dari aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Masyarakatnya menganut agama Hindu yang berasal dari India. Dan yang lebih menarik lagi, masyarakat Kutai memiliki kesadaran ilmu pengetahuan yang tinggi.
Masyarakat Kutai yang terdidik mampu menguasai bahasa Sanskerta serta huruf Pallawa. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, dari materi yang telah disampaikan dan juga dari cuplikan video yang telah kami sediakan, apakah teman-teman ada pertanyaan? Ya, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nama saya Rina Ini bertanya keberadaannya mempengaruhi perkembangan wilayah tersebut. Izin menjawab. Kerajaan Kutai memiliki peran penting sebagai salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Keberadaannya mempengaruhi perkembangan wilayah dengan membawa kontribusi dalam bidang politik, sosial, dan budaya. Selain itu, kerajaan ini juga berperan dalam penyebaran agama Buddha di wilayah tersebut. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Apa yang membuat kerajaan Kutai dikenal sebagai pusat kebudayaan dan peradaban pada masanya? Izin menjawab, Kerajaan Kutai dikenal sebagai pusat kebudayaan dan peradaban karena kemajuan dalam bidang seni, arsitektur, dan pendidikan. Peninggalan-peninggalan bersejarah seperti Arca dan prasasti mencerminkan tingkat kecanggihan dan keberlanjutan budaya di Kerajaan Kutai. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita masih dapat berjumpa pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Rina Devi. Saya Sulistiawati. Saya Negeri Musa. Saya Putri Hadea. Saya Angel Berdia. Saya Aldo Dinia. Saya Biasa. Silakan menyaksikan video berikut ini. Jadi saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berada pada lokasi Banten, Jabar, Jakarta, dan bagian utara provinsi Jawa Tengah. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Maharesi Jaya Singa Kuahan. Puncak kejayaan Tarumanegara terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman yang berhasil menjadikan kerajaan ini sebagai salah satu kekuatan maritim di Asia. Baiklah, apakah ada yang ditanyakan? Yang menjadi ciri khas sistem pemerintahan monarki di Kerajaan Tarumanegara dan bagaimana raja memimpin kerajaan tersebut. Raja berperan sebagai pemimpin tertinggi. Raja memimpin dengan bantuan para bangsawan dan pejabat istana untuk menjalankan pemerintahan, membuat keputusan, dan menegakkan hukum. Baiklah, sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Saya Lastri Amelia sebagai pemateri 1. Saya Aprilia Winata sebagai pemateri 2. Saya Putri sebagai pemateri 3.
Cahaya Gulpati. Ada yang ingin bertanya? Bagaimana sistem irigasi yang dikembangkan oleh kerajaan Pajajaran berdampak pada sektor pertanian dan kehidupan ekonomi masyarakatnya? Izin menjawab, kerajaan Pajajaran mengembangkan sistem irigasi yang canggih seperti saluran distribusi hidrolia yang memperbaiki kualitas tanah dan meningkatkan produktivitas. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana karena limpah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang kelas 9 ini. Keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Previana Francisca selaku guru bidang studi sejarah Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi Kerajaan Sriwijaya. Namun sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami dari kelompok 4 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rasya Kasih Aziza selaku moderator dan rekan saya Raditya Antara Putra sebagai pemateri 1. Saya Ramadhani sebagai pembahasan. Saya Dimas Pratama sebagai pembantu. Saya Immanuel Dafa sebagai pembahasan kita. itulah dari perkenalan singkat dari kelompok 4. Namun sebelum kami menyampaikan materi mengenai Kerajaan Sriwijaya, kami mempersilakan teman-teman untuk menyaksikan video singkat yang telah kami buat. Selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh rekan saya kepada masing-masing pemateri. Saya persilakan. Kerajaan Sriwijaya berlokasi di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Selatan, Palembang. Kerajaan Sriwijaya ini didirikan oleh Raja Daguntar Hyang Sriwijaya Masa. Kerajaan ini mencapai masa kejayaannya pada masa Raja Balaputra Dewa. Kerajaan ini mengalami masa keruntuhan pada saat Raja Rajendra Koladewa memimpin. Kerajaan Sriwijaya, kehidupan ekonominya berkembang pesat berkat letaknya yang sangat strategis. Dalam perkembangannya, Kerajaan Sriwijaya menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Itulah tadi penyampaian materi dari rekan-rekan saya. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilakan. Bagaimana kerugian Kerajaan Sriwijaya dan apa dampaknya terhadap sejarah dan perkembangan Nusantara? Izin menjawab. Keruntuhan Kerajaan Sriwijaya dapat disebabkan oleh serangkaian faktor, termasuk invasi dan tekanan dari kekuatan luar. Dampaknya terasa dalam perubahan struktur politik dan ekonomi di wilayah tersebut. Meskipun Sriwijaya runtuh, warisan budaya dan pengetahuan yang diwariskan oleh kerajaan ini tetap mempengaruhi perkembangan Nusantara dalam sejarah. Baik, itulah tadi penyampaian materi serta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil
Indonesia, sehingga menciptakan identitas budaya yang unik dan beragam. Nah, kita sekarang ngomongin mayoritas agama Islam, tapi masih ada seperti ajaran-ajaran Hindu Buddha yang terselip, ya, di antara budaya Indonesia, dan tidak bisa dihilangkan sepenuhnya karena sudah mendarat daging dalam kebudayaan Indonesia. Nah, itu kan sudah dari ini. Jadi apa sih yang kehidupan ajaran agama Hindu Buddha yang sampai sekarang nih, sudah maksudnya sampai sekarang berbau dengan kehidupan modern? Wayang itu kan asli dari Hindu Buddha. Kenapa mereka selalu mengangkat cerita Rama, Dhyana, dan Mahabharata? Itu semuanya asal usul dari budaya Hindu dan Buddha. Oke, sebelum kita tutup, kembali lagi ke kursinya masing-masing. Jangan lupa tugas yang sudah kita buat, kita upload ke sosial media. Nanti upload ke IG kelas ya. Nanti aku cek lagi. Aku mau tanya dulu sebelum kita akhiri. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah ada kesulitan dalam mempelajari materinya? Ya. Apakah mengalami kesulitan waktu pembuatan proyek? Ya. Sudah mulai menguasai ya? Ya. Apakah pembelajaran hari ini memberi manfaat? Apakah ada hal yang masih perlu diperbaiki dalam pelaksanaan pembelajaran? Iya. Terutama yang masih gugup waktu bicara di presentasi. Pak, jadi masih gugup waktu melihat teman-temannya ya kan, baru matanya mengandungi saya semua. Yang tadinya di belakang udah 100% pede ya kan, giliran di depan set hilang suaranya. Apa yang mau diomongin hilang lagi semua. Ya, pertama itu sebenarnya karena kita akan bertemu dengan makhluk sosial ya. Makhluk sosial itu apa? Nantinya kita akan selalu berkomunikasi. Nanti kalian kerjakan evaluasi di Google Sheet. Nanti masuk jawab email saja ya. Itu ibu buat 10 soal. Nanti dikerjakan setelah ini kembali kerjaan. Nanti otomatis nanti langsung masuk. Nah, salahnya langsung masuk ke dalam email ya. Minggu depan kita masih akan mempelajari tentang Hindu Buddha, tetapi lebih fokus ke runtuhnya. Ya, kalau tadi kan kita hanya selintas ya, membahas tentang pendirinya, terus masa jayanya, runtuhnya hanya selintas. Nah, minggu depan kita akan fokuskan kenapa sih kerajaan ini bisa runtuh, bahkan bisa hilang, tidak ada peninggalan. Semua siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum